Selamat pagi pemirsa, kini Berita Lampung kembali hadir untuk menjumpai Anda bersama saya Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pada pagi hari ini. Minibus menabrak truk mogok di Jalan Sumatera lintas timur Tulang Bawang Barat, 3 orang tewas dan 4 terluka. Seorang residivis di Bandar Lampung menyamar sebagai anggota polisi untuk memperkosa dan merampok para wanita pencari pasangan. Hati-hati. Tempat duduknya ya, hati-hati. Simulasi program makan gratis oleh tentara di Sekolah Dasar Lampung Selatan. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Sumatera lintas timur kilometer 130, tepatnya di Desa Cahyorandu, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Jumat pagi. Minibus berpenumpang 8 orang ringsek akibat menabrak bagian belakang truk mogok. 3 orang dalam minibus tewas di lokasi kecelakaan, 1 luka berat dan 3 lainnya luka ringan. Evakuasi penumpang berlangsung dramatis akibat 1 korban terjepit kabin. Petugas kemudian memotong beberapa bagian bodi mobil dengan mesin gerinda untuk mengeluarkan para korban. Kecelakaan terjadi saat hari masih gelap. Penyebabnya diduga pengemudi minibus mengalami kelelahan setelah mengemudi jarak jauh dari Jakarta. Faktor lain juga akibat pengemudi truk tidak memasang tanda peringatan atau rambu-rambu saat meninggalkan truknya mogok di pinggir jalan. Kejadian kurang lebih jam 4 pagi. Dia arah dari Jakarta menuju Mesuji, bawa penumpang dan keluarganya. Jadi mungkin tapi pada saat dia mau ini ada mobil berhenti Puso di depannya. Ya. Jadi apa nggak kelihatan apa gimana dia nabrak pantat. Oh gitu. Berapa orang bang yang MB bang di lokasi? Kabar sementara ini 3 orang. Para korban berasal dari satu keluarga warga Mesuji. Korban tewas kemudian diantarkan ke rumah duka, sedangkan 1 korban luka berat masih menjalani perawatan di rumah sakit di Banjaragung, Tulang Bawang. Kasus kecelakaan ditangani Satlantas Polres Tulang Bawang Barat. Mustaki melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Kasus penyelundupan narkoba dari Sumatera ke Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni tinggi. Hal tersebut terbukti dari banyaknya tersangka yang ditangkap selama 3 bulan terakhir oleh Polres Lampung Selatan. Total 11 tersangka dari beberapa jaringan narkoba ditangkap. Barang bukti yang disita sabu-sabu 26 kg, 32 kg ganja, hampir 15.000 butir pil ekstasi, dan 2.600 butir pil Erimin Happy Five. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap, para kurir sabu-sabu adalah anggota jaringan narkoba internasional. Mereka menyelundupkan sabu-sabu dari luar negeri ke Sumatera melalui jalur laut dan dilanjutkan menuju Jawa melalui jalur darat. Sedangkan ganja, ekstasi, dan Erimin Happy Five berasal dari Aceh dan Sumatera Utara. Kasus narkoba yaitu sebanyak 13 kasus dengan jumlah tersangka 11 orang, laki-laki semua, dengan jumlah barang bukti yang berhasil kita amankan dan kita sita. Ini untuk sabu sebanyak 26.221 gram atau sama dengan 26,2 kg.
Penyelidikan kasus penyelundupan narkoba ini masih terus dikembangkan polisi untuk memburu bandar besar dan pengendalinya. Para tersangka yang ditangkap terancam hukuman 20 tahun penjara dan hukuman mati. Adi Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Polisi Gadungan diringkus tim khusus anti bandit Polresta Bandar Lampung karena memperkosa dan merampok seorang wanita asal Jawa Barat yang baru dikenalnya di media sosial. Tersangka ditahan di rumahnya di Kelurahan Pesawahan, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung sehari setelah dilaporkan korban. Tersangka mencari mangsa dengan bermodalkan foto yang diedit memakai seragam polisi yang dipakai untuk foto profil akun media sosial. Korban yang terpedaya kemudian rela menemui tersangka di Bandar Lampung dan mereka bertemu di sebuah tempat penginapan. Saat korban lengah, tersangka mencampurkan obat tidur ke dalam minuman hingga korban tidak sadarkan diri. Tersangka kemudian memperkosa dan menggasak uang sebanyak 8 juta rupiah serta ponsel korban. Tersangka kemudian kabur meninggalkan korban yang masih pingsan. Korban itu kenal dengan tersangka melalui aplikasi, ngobrol dan segala macam. Yang bersangkutan ada kerjaan, korban ada kerjaan di Lampung, yaitu terkait dengan bimbel di bidang pendidikan. Setelah sampai di Lampung, oleh yang bersangkutan dijemput di stasiun Karang, lalu diajak ke Guswes Permata. Di Guswes Permata, sampainya di Permata, ngobrol dan segala macam. Lalu tersangka memberikan obat yang mengaku obat itu katanya mengenakin katanya, untuk mengenakkan badan. Lalu yang bersangkutan tidak sadarkan diri, lalu dilakukan pemerkosaan pada saat yang bersangkutan korban tidak sadarkan diri. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap korban kejahatan tersangka rupanya lebih dari satu wanita bermoduskan serupa. Polisi menjerat tersangka pasal ganda tentang pemerkosaan dan pasal pencurian dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Robila melaporkan dari Bandar Lampung. Jalan rusak jadi permasalahan yang belum kunjung diselesaikan oleh pemerintah provinsi dan Pemda di Lampung. Di antaranya Desa Batu Api, Kecamatan Pagar Dewa, Lampung Barat. Desa yang telah dihuni warga sejak puluhan tahun lalu ini belum memiliki jalan aspal. Jalan di sepanjang desa masih tanah merah. Saat hujan, aktivitas warga dan perekonomian lumpuh sebab jalan sulit dilewati kendaraan motor dan mobil. Jalan jadi licin yang dapat membahayakan keselamatan para pengendara. Terlebih banyak jalan yang menurun terjal yang berisiko kendaraan terperosok ke jurang. Ya kayak gini lah, sangat-sangat susah. Apalagi kalau musim hujan, Mas. Aduh, sengsara. Bisa lewat motor kalau musim hujan, Mas? Wah, ya kayak gitu, kayak off-road gitu lah. Pernah nggak sih Bang kita kendala karena jalan, jadi nggak jadi belanja gitu? Sering. Karena kita kadang putus rantai, ban udah jubel, nggak bisa jalan, udah akhirnya nggak jadi belanja. Jadi setiap hari lewat jalan sini memang? Iya, tiap hari, Mas. Berapa lama dari sekolah ke rumah? 30 menitan lah, Mas. Ya kalau hujan sih Mas susah ya. Susahnya gimana? Ya jalannya sini, terutama sini ya licin. Sama teman-teman juga. Pernah nggak ada yang jatuh gitu? Sering Mas kalau jatuh. Sering ya? Ya. Pamong Desa Batu Api telah rutin meminta bantuan pembangunan jalan aspal di desanya, namun bantuan itu hingga kini belum kunjung ada. Kalau saya sendiri kan di sini udah kurang lebihnya 20 tahun. Jalan belum ada perubahan. Makanya harapan kami masyarakat Pekon Batu Api, Kecamatan Barga, mengharapkan pemerintah bisa menyalurkan, menggelontorkan dana untuk infrastruktur jalan. Kalau sudah mengusulkan sudah, tapi belum terrealisasi semua. Ya, saya kurang tahu kalau masalah itu, yang penting intinya kami mengharapkan warga Pekon Batu Api, Kecamatan Barga mengharapkan kami dibantu masalah infrastruktur yaitu jalan. Dampak jalan yang tidak layak ini, harga bahan kebutuhan pokok di desa ini lebih tinggi dibanding dengan di daerah yang lebih maju. Sementara harga hasil panen petani lebih murah sebab biaya angkut ke lokasi penjualan mahal. Pemerintah provinsi dan Pemda Lampung Barat didesak segera membangun jalan aspal di desa ini. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.